Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali di video ini, dan pada video kali ini kita akan berbicara seputar ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Ru'ya itu melihat, hilal bulan sabit. Maksudnya ru'ya hilal, melihat hilal bulan sabit untuk menetapkan datangnya atau masuknya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita umatnya dalam menetapkan bulan-bulan hijriah itu dengan apa? Dengan melihat hilal. Hilal tiap bulannya. Demikian juga dalam menetapkan bulan suci Ramadan, kapan masuknya dan kapan berakhirnya. Ini juga dengan melihat hilal. Bahkan untuk penetapan, bahkan ketika ru'yatul hilal itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sangat penting, seperti puasa Ramadan yang hukumnya adalah fardu, bahkan salah satu rukun Islam, maka ru'yatul hilal di sini, melihat hilal untuk menetapkan masuk atau datangnya bulan suci Ramadan, merupakan perkara yang sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama berpendapat bahwa ru'yatul hilal untuk menetapkan masuknya bulan suci Ramadan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya diwajibkan atas satu golongan, satu kelompok atau sebagian umat Islam. Apabila sudah ada yang melakukannya, maka lepas kewajiban atas yang lainnya. Tetapi jika tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka semuanya akan berdosa. Karena dia wajib. Fardu kifayah, wajib kifayah, maksudnya apabila sudah ada sebagian kaum muslimin yang melakukan, maka jatuh kewajiban dari yang lainnya. Nah, alhamdulillah di negeri kita ini, di Indonesia, pemerintah kita melalui Departemen atau Kementerian Agama ya, alhamdulillah setiap tahunnya ketika menetapkan bulan suci Ramadan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan ru'yah hilal secara bersama dengan ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam, diajak untuk mereka melakukan ru'yah. Bahkan kaum muslimin melakukan ru'yah hampir di seluruh provinsi. Hampir di seluruh provinsi. Dan ini tentunya sesuai dengan sunnah atau syariah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena ru'yatihi, melihat hilal. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan iftarlah, maksudnya berbukalah, iftar di sini maksudnya Idul Fitri. Selesainya Ramadan dan masuknya Idul Fitri. Berbukalah kalian, berhari raya Idul Fitri lah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, apabila tertutupi atas kalian, maksudnya hilal itu tertutup oleh awan atau tidak nampak, terhijab, terhalangi untuk melihat, tidak tampak hilal itu, fa akmilu 'iddata Sya'bana 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas sekali arahan dari beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kaum muslimin untuk berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal.
Dan ini suatu kemudahan bagi umat Islam. Dimanapun di belahan bumi ini mereka berada, maka akan mudah bagi mereka untuk melihat hilal. Dan kalau tidak tampak, tinggal sempurnakan bilangan bulan tersebut, bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi di tanggal 29 itu, sore harinya menjelang terbenam matahari, itu saat untuk melihat hilal. Maka biasanya ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang berkompeten di bidang ini, mereka akan bersama-sama melihat hilal. Apabila terlihat hilal, maka bulan Sya'ban 29 hari, besoknya masuk 1 Ramadan, sehingga malamnya kaum muslimin melakukan sholat tarawih. Tapi kalau ternyata tidak terlihat, ya, tidak ada yang bisa melihat, atau tidak tampak karena hujan, mendung atau lain sebagainya, maka pun tidak sulit. Rasulullah SAW tinggal perintahkan, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Begitu juga dengan Idul Fitri, sempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30, karena bilangan dalam bulan Islam atau bulan Hijriyah, bulan Qamariyah itu 29 atau 30. Dan ini adalah kemudahan yang diberikan untuk umat Islam. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dengan isnad hasan. Kemudian juga Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa hadis ini sahih menurut syarat atau di atas syarat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi. Thumma yasumu li ru'yati Ramadan. Thumma yasumu li ru'yati Ramadan. Fa in ghumma alaihi adda 30 yawman thumma sham." Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan selain daripada Sya'ban. Kemudian beliau berpuasa karena melihat hilal Ramadan. Fa in ghumma alaihi, apabila tertutupi hilal Ramadan tidak terlihat, maka beliau menyempurnakan adda 30 yauman. Beliau menyempurnakan atau menjadikan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30, thumma shoma, kemudian beliau berpuasa. Nah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa penetapan bulan suci Ramadan itu adalah dengan ru'yah hilal. Dan alhamdulillah di negeri kita juga mayoritas kaum muslimin itu berpuasa Ramadan berdasarkan ru'yah hilal juga, yang dilakukan tentu oleh orang-orang yang berkompeten di bidang ini, yang dikoordinir oleh Kementerian Agama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan para sahabat. Mereka pun selalu berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menjaga sunnah ini. Mereka berusaha untuk melakukan ru'yatul hilal, melihat hilal Ramadan, sebagaimana dahulu mereka bersama-sama atau diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihatnya. Di antara athar yang menjelaskan tentang ini, athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, "Tara an-nasu al-hilala." Manusia saling melihat hilal, maksudnya mereka sama-sama melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, dan aku mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Fasamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena berita dariku itu, wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa juga. Nah, athar Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi. Ya. Dan di hadis ini, di athar ini Ibnu Umar menceritakan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ikut
melakukan ru'yah hilal. Bahkan dia sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah melihat hilal. Rasulullah menerimanya. Lalu Rasulullah berpuasa berdasarkan ru'yah hilal Ibnu Umar tersebut. Dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa Ramadan. Ya, nah, athar yang kedua dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, "Kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinati." Kami pernah dalam perjalanan bersama Umar di antara Mekah dan Madinah. Waktu itu di akhir Sya'ban. Fatara'aina al-hilala. Lalu kami melihat hilal. Maksudnya mereka semuanya sama-sama melihat hilal. Wa kuntu rajulan hadidal basari. Dan aku, kata Anas bin Malik, adalah seorang yang memiliki penglihatan tajam. Fara'aituhu wa laysa ahadun yaz'umu annahu ra'ahu ghairi. Lalu aku melihat hilal dan tidak ada seorang pun yang mengaku melihat selain dariku. Faja'altu aqulu li Umar, lalu aku sampaikan kepada Umar, "Ama tarahu? Apakah engkau tidak melihat hilal wahai Umar?" Faja'ala la yarahu. Umar pun tidak melihatnya. Umar ini waktu itu ya Amirul Mukminin. Yaqulu Umar, "Sa'arahu wa ana mustalqin ala firashi." Aku pasti akan melihatnya nanti. Aku akan melihatnya sambil berbaring di tempat tidurku. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa para sahabat itu baik di zaman Rasulullah SAW, kalau di zaman Rasulullah yang mengajak ya untuk mereka melihat hilal. Setelah Rasulullah seperti di zaman Umar ini radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, mereka para sahabat juga melanjutkan sunnah itu mereka untuk menetapkan bulan Ramadan bersama-sama melakukan ru'ya al-hilal, melihat hilal. Nah, hadis-hadis yang kita baca tadi dan juga athar ini semuanya menjadi dasar bagi mayoritas ulama yang mengatakan bahwa untuk menetapkan masuknya bulan suci Ramadan adalah dengan ru'yah hilal. Jika sudah nampak hilal, maka berpuasa besoknya. Jika hilal tidak terlihat, disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, ini cara menetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan akan kita lanjutkan pembahasan masih seputar ru'yah hilal ini pada video berikutnya insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.